Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Ki Romli dalam acara Rembuk Politik Nusantara. Jangan lupa, hari ini akan dihadiri saudara kita, seorang wanita yang sangat cantik jelita. Kalau tidak melihat, wah rugi sekali. Mereka berpengalaman dalam bidang cinta, cinta dunia, cinta negara, juga cinta sang suami. Siapa mereka? Mari kita lihat bersama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ki Romli. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja dan tetap sehat, tetap segar. Iya. Boleh, namanya siapa? Iya, biasanya saya itu nama lengkap saya Nurul Alia, tapi familiarnya itu orang-orang di teman-teman, di kru, di tim itu memanggil saya dengan Mbak Lia kayak gitu aja. Simple sih kayak gitu. Mbak Lia. Tetapi kalau saya Mbak Lia nggak pantas. Nah, kalau saya panggil Bu atau Mbak, enak mana? Oh, saya lebih suka dipanggil Mbak. Oh gitu. Iya, ya. karena biar saya selalu muda gitu oh, loh maksudnya. Gitu, berdarah ya. muda gitu. Betul. Darah muda gitu ya. Nah. Oh ya, Mbak Lia. Iya, iya. Ya, tadi saya dengar-dengar Mbak Lia itu sudah berpengalaman tentang apa itu cinta. Itu banyak cinta, cinta dunia, cinta akhirat, cinta negara, ya kan? Cinta anak, cinta suami. Mungkin Mbak Lia yang disukai sekarang itu cinta apa dulu? Kalau saya saya sekarang lebih gini ya, lebih fokusnya itu cinta ketika bersama anak-anak, bersama keluarga dan juga bersama kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Karena itu adalah sebagian dari iman, hubbul watan minal iman yang ada di masyarakat itu. Gitu ya. lagi. Cinta tanah air begitu ya? Iya. Wah. Artinya kita harus, kalau kita cinta tanah air, bagian hubbul watan minal iman, itu maksudnya kita itu berkreasi, berkreativitas, bagaimana menggunakan kreativitas mind kita untuk kita aplikasikan menjadi suatu karya seni, suatu karya yang apik lah yang kita aplikasikan gitu. Oh gitu ya. Udah, saya tanya lagi. Kita mulai masalah babakan cinta hubbul waton minal iman ya? Iya, iya, iya. Cinta tanah air. Iya. Tadi Mbak pertama cinta kepada anak-anak, keluarga. Iya, iya. Kenapa kok Mbak ini cinta kepada anak dengan keluarga, suami? Mungkin ada alasan yang... Ya karena itu adalah bagian dari hidup kita Oh gitu. Iya, iya, ya, baik. Lingkungan yang pertama itu adalah keluarga. Ya, ya betul, gitu, ya. itu kan. Terus cara mendidik pertama kali kan ya dengan suaminya. Bagaimana dengan suaminya? Ya kalau dengan suami itu, dengan pasangan kita itu kan lebih baik kan kepercayaan yang Oh dibangun. gitu ya. Walaupun nanti kita long distance relationship atau LDR itu nggak masalah, karena cinta kita kan menuju cinta yang tua gitu kan. Iya, Karena cinta betul. yang tua kan tidak seperti anak muda harus chatting, kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, kan laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki butuh pengakuan, butuh pujian, pengakuan dari istrinya gitu gitu. Berarti saling percaya diri gitu ya? Iya, saling percaya. Iya. Oh iya. Itu akan memberikan kenyamanan. Gitu. Kalau itu terhadap terhadap suami ya, saling percaya diri, di mana saja suami berada harus percaya. Iya. Suami saya kerja, ya mencari nafkah anak-anak, harus itu juga di rumah harus percaya. Saya harus menjaga anak-anak di rumah. Dan suami juga harus percaya pada wanita. Itu gitu. yang kita harapkan sebenarnya keluarga ya. Iya. Jangan sampai kita itu cinta tanah air tapi tidak cinta kepada keluarga. Iya. Gitu. Itu masuk dalam bagian cinta tanah Betul. air. Ya. Kalau dengan anak-anak, cara mendidik anak-anak cinta tanah air itu bagaimana? Ya, dengan anak-anak itu saya Iya. biasanya sebagai partner ya, kadang Iya. sebagai orang tua. Ada kalanya sebagai orang tua itu di saat kita tuh perlu suatu hal yang tegas dengan anak-anak. Betul. Ketika anak-anak itu sudah mulai kayak maaf, kayak rewel, bandel, manja. Anak ini perlu apa sih? Pasti namanya anak itu perlu butuh kasih sayang dengan orang tuanya. Betul. Nah, saatnya itu kita merangkul anak-anak dengan cara kita berkomunikasi. Kadang ada kalanya kita menjadi teman dengan anak-anak itu. Berarti itu bagian dari politik juga kan? Oh iya. Iya. Mengambil hati anak untuk gitu. menyiasati bagaimana anak itu cinta pada orang tua. Iya. Bagaimana ibu cinta kepada anak, Iya. suami cinta kepada istri, Iya. istri cinta kepada suami. Itu berarti harus pakai
politik. Modus. Bukan Tapi ya? harus begitu karena tanpa didasari politik nanti kita tidak bisa merangkul anak dan suami. Oh ya. Suami terhadap anak dengan istri. Karena apa? Karena tidak punya trik dan politik. Misalkan contohnya, oh malam ini kenapa istri saya itu kok marah-marah? Kesukaannya apa? Oh kesukaannya misalkan nih, oh ini sate ini ya. Kesukaannya itu dibungkuskan sate, ya akhirnya kan berubah. Sate kambing, sate sapi, yang penting bukan sayur terong ya. Sate. Ya betul. Nah ini Bapak kan masa tua, Mbak ya, saling ya. menjaga antara anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri dengan suami, sama-sama anak keluarga. Berarti harus kebersamaan. Satu paket yang sudah tertata. Karena gitu, kita kompleks. hidup di tanah air yang kita cintai. Iya, itu bagian hubul watan minal iman Ya, gitu. kita itu misalkan ini masalah keluarga. Coba kalau kita hidup sebagai rumah tangga, apakah ada rasa cinta kita terhadap orang tua? Tadi kan sudah anak, istri, ya, suami ya. Apakah ada rasa cinta kepada mertua atau orang tuanya sendiri setelah keluarga? Oh ya jelas harus ada, karena gitu ya? adanya kita kan melalui orang tua dulu. Prosesnya gitu. kan lewat orang tua kayak gitu. Kemudian ketika kita sudah menikah, artinya mertua itu adalah menjadi bagian dari hidup kita juga, orang tua kita juga, orang tuanya suami, orang tuanya istri adalah orang tua kita juga. Betul. Nah, tidak ada suatu hal yang something different di sini, tidak ada sesuatu hal yang membedakan gitu. Semuanya punya porsi yang sama. Hebat. Inilah wanita berkarir, dia berpengalaman dari anak, cara mendidik anak, dari suami, bahkan dari mertua pun dia cinta sama sekali. Masya Allah. Mungkin kenapa kok Mbak ini cinta kepada mertua? Mungkin ada yang lebih? Ya karena saya cinta anaknya. Oh hebat, betul Mbak. Sekarang gini Mbak, kadang-kadang tuh orang itu terlena ya. Sejak kecil dibesarkan orang tua di tanah air yang sangat ya kita cintai di Indonesia, ya kan? Iya. Kita punya suami dulu yang menikahi orang tua. Begitu setelah rumah tangga sudah lupa dengan orang tua yang mendidik kita mulai kecil sampai besar. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kasihan. Nanti kalau kita itu misalkan ya dulu di kecil besar dinikahkan sampai jadi orang dibantu. Kalau kita tidak memperhatikan pada orang tua, sebanyak kita suatu saat juga dibahas anak juga tidak diperhatikan. Ini hukum alam. Makanya setelah itu coba Mbak ceritakan tentang kehidupan sehari-hari, perekonomian, ya kan? Anak-anak sekolah, ini harus pakai trik politik. Anak itu biar senang sekolah, ya kan? Biar semangat belajar, biar bisa menghormati orang tua, misalkan orang tua atau mertua di tengah-tengah masyarakat. Mungkin resepnya Mbak apa ini? Kalau pagi itu biasanya kalau mau ribet juga ribet ya, Ki ya. Karena kalau pagi itu kan kita harus dipersiapkan dengan prepare activity, persiapan aktivitas. Apalagi nanti anak, aduh, aku nggak mau mandi kalau nggak pakai air hangat ya. Paling tidak ibu itu harus bangun jauh lebih awal. Biar apa? Suasana pagi ini, kalau kita mulai dengan suatu hal yang positif, dengan kenyamanan, nanti dampaknya, efeknya sampai maghrib sampai malam itu akan positif hasilnya kayak gitu loh. Yang penting pagi itu adalah kunci kita untuk sukses gitu loh. Buatlah mood yang indah di pagi hari gitu loh. Gitu Ki. Hebat. Oh ya, perlu diketahui. Coba terangkan bagaimana kita kan sudah satu keluarga, misalkan ada tetangga, saudara, warga minta bantuan, kadang-kadang bantuan banyak, bantuan tenaga, bantuan sosial dan lain. Mungkin apakah Mbak ini bisa membagi waktu dengan keluarga? Ya semuanya itu kan harus karena keadaannya. Ya. Paling tidak keluarga itu juga butuh kita, suami juga butuh istri, istri juga butuh suami, butuh anak, ya gitu. Ya itu mau nggak mau harus ditata kayak gitu Ki. Karena itu adalah bagian dari hidup kita, maka harus mendapatkan suatu hal yang maksimal mereka seperti itu. Sementara kita di sisi lain tidak boleh melupakan aktivitas kita harus berkarir, kita harus bekerja seperti itu. Itu pun juga ada porsi waktu tersendiri. Dan dengan keluarga itu perlu sekali ya quality time itu, apalagi dengan pasangan itu perlu sekali quality time itu. Iya, nah makanya inilah saya sangat bersyukur sekali bisa
bersama dengan Mbak Lia menceritakan tentang kehidupan rumah tangga, cara mendidik anak dan bertetangga, berorganisasi. Ternyata terutama yang diutamakan adalah keluarga dulu, setelah itu baru masyarakat ya. Iya, karena begini, seorang suami itu di dalam persepsi saya, suami itu tidak hanya untuk istri, tidak hanya untuk anak, tidak hanya untuk orang tua, tetapi suami itu adalah untuk masyarakat juga. Oh, betul. Jadi ketika suami pasangan itu berkreasi mengabdikan diri pada masyarakat atau umat istilahnya, itu istri akan berbangga. Betul, Jadi betul. harus legowo. Karena ingat pada zaman Rasulullah itu begini Ki. Pada saat zaman Rasulullah itu kan jihadnya itu kan perang. Ya, fisabilillah, menekan agamanya Allah gitu Ya. ya. Dan seorang istri di rumah itu menunggu. Iya. Tidak tahu kabarnya suami saya ini pulang kembali dengan membawa nyawa atau tidak, zaman segitu loh ya. Iya, iya, iya. Belum ada fasilitas HP. Kalau sekarang kan sewaktu-waktu bisa video call. Iya, iya, Sayang iya. lagi di mana kayak gitu kan. Betul, Ya, betul. itu bisa. Kan Pah lagi di mana kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi zaman Rasulullah kembali ketika suaminya datang dengan keadaan sehat, menang dalam peperangan kayak gitu, itu istri bahagia. Tapi di sisi lain ketika suami berperang dan pulang sudah tidak ada nyawa, mau dikata apa kayak gitu. Itu hebatnya di zaman sekarang itu lebih enak kayak gitu lagi. Kayak gitu. Tapi gini, ya bagaimanapun kita itu bisa mengemas mulai dari anak, suami. Jangan lupa tetap satu tujuan kita diarahkan keluarga kita ngibadah pada Allah. Ya. Karena apa? Sebagai cinta kepada Allah, karena bumi ini miliknya Allah. Iya. Kita jaga tanah air kita sebagus-bagus mungkin. Ya, dengan organisasi di luar, ya kan? Itu juga sebagian cinta tanah air. Iya. Banyak organisasinya. Mungkin yang organisasi yang di lingkungan masyarakat, mungkin Mbak Lia apa yang disukai? Ya, karena fitrahnya manusia itu adalah salah satunya adalah fitrah kolaboratif ya, Ya. fitrah kerjasama. Yang kebetulan saya lebih banyak berkecimpung di kegiatan Nahdlatul Ulama ya. Oh, NU ya? Iya, dari di situ di ISNU Patian Rowo, alhamdulillah saya dikasih amanah sebagai ketua kayak gitu. Karena mungkin tidak ada, saking gak enak wong gitu. Gak apa-apa, yang penting enjoy aja ya. Terus bersama teman-teman di Les Bumi kita pun juga bahagia, Betul, berkreasi bersama, Iya. berkembang bersama. Terus ada di Forum Humas Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maupun di Jawa Timur maupun di pusat. Yaitu kebetulan alhamdulillah saya diamanai juga sebagai tim humas dari Universitas Islam Indonesia, UI Jaya, alumni hebat. Wah, ini hebatnya sekali. Hebat loh Mbak, pengalaman banyak. Dengar-dengar, NU itu juga bagian dari politik. Politiknya para kiai ulama untuk memerangi bangsa-bangsa lain. Itu berarti betul. Makanya politik Nusantara itu luas, bisa untuk istri, keluarga, anak, di tengah masyarakat, bahkan di organisasi besar, termasuk NU, Ya. termasuk IPPNU, ya Ya. kan, termasuk NU juga Les Bumi. Les Bumi. Sekarang ada tambahan lagi loh Mbak, Iya, iya, iya. yang saya barusan kemarin tuh JRA, Kenapa niku? Jamiah Ru'yah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ru'yah. Iya, ini bagian dari LDNO, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Oh, Ini iya, iya. wujudnya dari Tuban Gus Ahmad, aslinya dari Nganjuk Rebet. Oh, Pusatnya, iya, iya, iya. pusatnya ini di Jombang, markasnya pertama kali, markas Ini, JRA di oh, Jombang. iya. Ini juga menggunakan trik politik yang sangat hebat. Makanya politik ini, politik Nusantara, seluruhnya bisa open house Nusantara. Iya. Nah, termasuk JRA ini bagian dari politik di Oke. Indonesia untuk mengembangkan benar-benar NU sangat kuat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pendiri siapa? Mbah Yai Wahab Hasbullah. Iya. Terima kasih Mbak Dia, karena waktu dan situasi sudah terbatas, maka saya dari Kiromli juga Mbak Lia mohon maaf sebesar-besarnya. Suatu saat kita sambung lagi dalam episode selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.